Bapak Ganjar Pranowo yang sudah hadir bersama kita. Ya, kita beri tepuk tangan Bapak Ibu yang semua yang hadir di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan. Kita hari ini merayakan HUT PDI Perjuangan yang ke-52. Kita adalah partai yang berwatak banteng ketaton. Kita partai pelopor yang terus dan akan abadi melintasi zaman. Dirgahayu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke-52. Solid bergerak untuk Indonesia Raya. Merdeka! 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 Indonesia Raya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan pemotongan tumpang oleh Ibu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri dan didampingi oleh Kang Undang Umat naik ke panggung. Yang pertama Bapak Prananda Prabowo, Berikutnya Ibu Puan Maharani, Bapak Sekjen Bapak Hasto Kristianto, Bapak Oli Dondo KPI, juga Mas Pramono Anung, Gubernur terpilih Jakarta Menara. Ya, Bapak Rano Karno, Ibu langsung minta Bapak Rano Karno untuk mendampingi. Kurang klop kalau Mas Pram doang, harus Mas Pram bandul kan. Ya, Bapak Pandana Baban, Bapak Rahmat, ya. Baik, sekarang kita laksanakan pemotongan tumpeng ulang tahun Partai PDI Perjuangan yang ke-52 tahun. Akan langsung dilaksanakan oleh Ketua Umum kami, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri.
Ya, potongan pertama akan diberikan kepada Bapak Haji Sudarto. Potongan berikutnya dipersembahkan oleh Ibu Puan Maharani, Ketua DPD Perjuangan. Sambil tumpeng dipotong, tentunya kita ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan yang telah diberikan kepada PDI Perjuangan. Juga kita ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader yang ada di Indonesia. Terima kasih telah terus menjaga api perjuangan yang tidak pernah padam. Percayalah bahwa tidak akan ada perjuangan yang sia-sia. Terus berjuang, baik para kader, pantang menyerah. Ya, ada satu lagi yang datang. Oke. Kita mengundang juga kepada Mas Butet untuk maju ke atas panggung. Hari di bawah Pak Butet sudah membacakan sebuah puisi yang luar biasa di ulang tahun PDI Perjuangan. Oh, kalau ini tumpeng yang sebelah sana sepertinya ke ulang tahun. Ya, Bapak Sukidi juga diundang untuk tampil ke depan. Bapak Sukidi kami undang untuk tampil naik ke panggung. Ya, oke. Baik, setelah dari pemotongan tumpeng kita akan lanjut dengan pemotongan kue ulang tahun. Luar biasa besar sekali Besar Bapak ya. ya. Kenapa tumpeng sama kuenya besar? Karena PDI Perjuangan adalah partai Partai besar. besar, luar biasa. Ini dibuktikan 3 kali hat-trick menjadi pemenang dalam pemilihan yang besar. Ya. Ya, potongan kue pertama akan diberikan kepada yang terhormat Bapak Yulian Krishna. Bapak Yulian Krishna, potongan pertama diberikan kepada Bapak Yulian Dan Krishna. saya tumpang buat partai besar. Ya, barisan PDIP silakan untuk maju ke depan, diberikan potongan berikutnya.
peluang, nggak ada lawannya dia mah. Ya, nggak ada lawannya itu, menang terus. Ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk pemotongan tumpeng dan juga pemotongan kue. Ulang tahun. Yang lainnya saudara setelah ini bisa. Setelah ini tumpeng dan kue ulang tahun bisa ditarik bersama. Hadirin mohon bersabar sebentar, kita juga masih akan menyaksikan pemberian benih secara simbolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam bahagia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat di tahun baru ini. Ketika rekan-rekan, teman-teman sekalian, saya atas nama DPP PD Perjuangan didampingi oleh Bung Andre Varela, Bung Marinus, Gus Romli dan Bung Seno, mewakili DPP Partai. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih lebih dahulu kepada teman-teman media yang selalu dengan setia dan sabar mengikuti setiap agenda-agenda resmi kepartaian PDI Perjuangan. Yang kedua, saya akan menyampaikan pernyataan media pada hari ini, tapi sesuai dengan agenda yang telah disampaikan oleh koordinator media kami, Mas Monang. Pernyataan pers ini terkait dengan peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-52. Sebagaimana lazimnya sebuah peringatan hari ulang tahun, termasuk hari ulang tahun partai, selalu dijadikan momentum untuk melakukan introspeksi, retrospeksi, dan kemudian juga proyeksi terhadap perjalanan PDI Perjuangan sebagai sebuah partai politik yang sah dan konstitusional hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama-sama ini. Peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-52 ini ditandai ketika fusi 5 partai politik di tanggal 10 Januari tahun 1973 yang lalu, di mana era awal Orde Baru melakukan penyederhanaan partai politik dengan menggabungkan 5 partai politik. 5 partai politik itu yang pertama adalah Partai Nasional Indonesia, kemudian Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI. Yang kemudian 5 partai politik itu berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Itulah momentum yang diambil sebagai jejak ulang tahun PDI Perjuangan ke-52 pada 10 Januari 2025 ini. Tetapi kalau ditarik ke belakang, embrio berdirinya PDI Perjuangan sebagaimana pidato Ketua Umum PDI Perjuangan tadi dimulai dari ketika Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI tanggal 4 Juli 1927. Jadi kalau merujuk tanggal di mana Bung Karno mendirikan PNI, maka PDI Perjuangan berusia 98 tahun. Jadi 2 milestone
terbentuknya PDI Perjuangan, Partai Nasional Indonesia 4 Juli 1927, 5 fusi partai menjadi PDI di tanggal 10 Januari 1973, berarti 52 tahun. Dalam perjalanan introspeksi, proyeksi, dan retrospeksi dan proyeksi itu, tadi kita telah sama-sama mendengar preambul pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, sengaja merujuk pada sebuah peristiwa bersejarah, bukan hanya bagi keluarga besar Bung Karno, bukan hanya bagi keluarga besar para kaum patriotik pencinta Bung Karno, dan bukan pula sekedar bagi keluarga besar PDI Perjuangan, tetapi lebih esensi dari itu adalah bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Momentum bersejarah itu adalah ketika di mana pada tanggal 9 September 2024 yang lalu, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah menyelenggarakan satu acara yang bertajuk Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dengan Presiden Republik Indonesia kelima, yang pada waktu itu saya menjadi salah seorang ketua MPR, mengagendakan silaturahmi kebangsaan dengan para tokoh-tokoh bangsa pada waktu itu, yang salah satunya dilaksanakan pada tanggal 9 September 2024 dengan Presiden RI kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dalam pertemuan di delegasi Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut juga diundang Menteri Hukum HAM Republik Indonesia, Pak Andi Supratman Atas, Menteri Hukum Republik Indonesia, juga keluarga Bung Karno. Momentum itu digunakan oleh MPR RI untuk menyampaikan penegasan pimpinan MPRI terhadap pertanyaan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, waktu itu Profesor Yasona Lawli, tentang tindak lanjut oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang tidak berlakunya lagi ketetapan MPRS nomor 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno. Dalam jawaban yang ditulis oleh pimpinan MPR, maksud saya surat tertanggal 26 Agustus 2024 sebagai jawaban atas surat Menkumham itu, pimpinan MPR menegaskan pertama bahwa TAP MPRS 33 tahun 67 tentang pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno oleh TAP 1 2003 tentang evaluasi dan peninjauan status hukum seluruh ketetapan MPR dan TAP MPR dari tahun 1960 sampai tahun 2002 mengenai TAP 3367 tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga secara yuridis formal TAP tentang pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno itu sudah tidak ada lagi. Lalu bagaimana dengan substansi tuduhan yang termaktub di dalam konsideran menimbang huruf C TAP MPRS nomor 33 tahun 67 yang esensinya menuduh Presiden Soekarno pada waktu itu membuat kebijakan yang mendukung pemberontakan G30 SPKI. Tuduhan yang tidak pernah dibuktikan secara hukum atau secara apapun itu memang pada waktu itu telah dijadikan dasar hukum untuk mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan kemudian mengangkat Pak Harto sebagai pejabat presiden. Pada waktu itu, TAP MPR 3367 tepatnya di pasal 6 memberikan perintah kepada pejabat presiden dalam hal ini Pak Harto untuk menyelenggarakan proses peradilan atas tuduhan benarkah Presiden Soekarno mendukung pemberontakan G30 SPKI itu. Tetapi sampai Bung Karno wafat tanggal 21 Juni 1970 tidak pernah ada proses peradilan apapun. Tetapi faktanya Bung Karno kemudian dirampas kemerdekaannya, dirampas hak asasi manusianya, dan beliau ditahan di Wisma Yaso dalam status tahanan politik hingga meninggal dunia. Sehingga kemudian menimbulkan bekas dan luka yang amat dalam bagi keluarga pada waktu itu, seakan-akan seorang proklamator bangsa mengkhianati bangsanya sendiri. Nah, dalam perkembangan itulah kemudian di tanggal 7 November 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan keputusan Presiden nomor 83 tahun 1912 yang memberikan gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno. Di Undang-Undang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diatur ketentuan bahwa seorang tokoh nasional dapat memperoleh gelar pahlawan nasional dengan syarat, antara lain syarat itu adalah tidak pernah mengkhianati bangsa dan negaranya. Maka dengan telah diterimanya gelar pahlawan nasional tersebut, tuduhan Bung Karno pernah berkhianat kepada bangsa dan negaranya sebagaimana bunyi di dalam konsideran menimbang huruf C TAP MPR 3367 batal demi hukum. Atas dasar itulah kemudian
surat pimpinan MPR tanggal 26 Agustus 2024 yang diserahkan kepada keluarga Bung Karno tanggal 9 September 2024 menyatakan bahwa tuduhan Bung Karno pernah berkhianat kepada bangsa dan negara batal demi hukum karena tidak pernah ada proses hukum apapun yang dilakukan terhadap diri Presiden Soekarno pada waktu itu. Kita punya asas hukum bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa proses peradilan yang fair. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah kecuali pengadilan menyatakan dia bersalah. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum itulah kemudian pimpinan MPR menegaskan pula bahwa tuduhan Presiden Soekarno pernah berkhianat kepada bangsa dan negara itu batal demi hukum. Nah, kemudian sikap pimpinan MPR itu disampaikan kepada Presiden terpilih pada waktu itu, tepatnya 30 September 2024, 10 pimpinan MPR datang ke kantor Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Bapak Prabowo pada waktu itu menyampaikan surat pimpinan MPR tertanggal 28 September 2024 yang intinya pertama meminta kepada Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto pada waktu itu agar kalau beliau dilantik sebagai presiden nanti menindaklanjuti surat pimpinan MPR memulihkan nama baik Presiden Soekarno. Yang kedua, memulihkan hak-hak Bung Karno secara pribadi dan sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Alhamdulillah pada waktu itu Pak Prabowo menerima 10 pimpinan MPR dengan sangat baik. Di dalam forum itu disaksikan 10 pimpinan MPR yang lain. Pak Prabowo mengatakan kepada saya, Pak Ahmad Basarah, tolong sampaikan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Guntur Soekarno. Beliau menyebutnya Masto, karena rupanya Pak Prabowo dengan Pak Guntur Soekarno ini bersahabat. Sapaan akrab Pak Guntur Soekarno itu adalah Masto. Beliau mengatakan kepada saya pada 30 September 2024 lalu, sampaikan kepada Ibu Mega dan Masto bahwa Bung Karno itu bukan cuma milik keluarga Bung Karno, tetapi juga milik saya. Saya juga seorang Soekarnois, kata Pak Prabowo pada waktu itu, sambil menunjuk meja kerja Pak Prabowo pada waktu itu sebagai Menteri Pertahanan, di mana meja kerja utama Pak Prabowo di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, di belakang meja kerja beliau terpampang lukisan besar. Dan lukisan besar itu adalah lukisan Bung Karno sedang menunggang kuda. Nah, bahkan saya diajak oleh Pak Prabowo pada waktu itu untuk berfoto di depan meja kerjanya itu, dan beliau katakan, tolong Pak Ahmad Basarah ini sampaikan foto kita berdua ini yang ada gambar Bung Karno di meja kerja saya itu disampaikan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan sampaikan kepada beliau, tanpa surat pimpinan MPR yang meminta kepada Presiden terpilih pada waktu itu, Pak Prabowo belum dilantik pada waktu itu, ia mengatakan, tanpa surat pimpinan MPR ini, kalau saya presiden, seluruh hak-hak Bung Karno itu akan kami pulihkan. Dan alhamdulillah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, Pak Prabowo sudah berkoordinasi dengan seluruh pejabat-pejabat yang terkait dengan persoalan pemulihan nama baik Bung Karno dan hak Bung Karno ini, yang akhirnya tadi secara resmi Ibu Megawati Soekarno Putri atas nama pribadi, atas nama keluarga Bung Karno, atas nama kaum patriotik pencinta Bung Karno, dan atas nama keluarga besar PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang juga penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Maka oleh karena itu Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Indonesia, dan terkhusus kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan respon yang sangat cepat atas surat pimpinan MPR untuk merehabilitasi nama baik Presiden Soekarno tersebut. Jadi ada dua clue yang dapat saya garis bawahi dari pidato preambul Ibu Megawati. Pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari hati yang paling dalam, kata beliau, kepada MPR RI, pimpinan dan segenap anggota MPR RI, seluruh rakyat Indonesia, dan juga kepada Presiden Prabowo Subianto. Sambil kemudian mengajak momentum ini sebagai momentum untuk melakukan rekonsiliasi nasional. Clue yang kedua adalah Ibu Mega mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia melakukan rekonsiliasi nasional. Dalam konteks itu tentu rekonsiliasi nasional yang dimaksud adalah agar seluruh elemen-elemen bangsa Indonesia tidak lagi tersandera oleh berbagai peristiwa kelam di masa lalu, sambil mengambil pelajaran dan hikmah yang terbaik agar peristiwa ini tidak terulang lagi. Secara khusus Bu Mega juga menegaskan tadi bahwa atas nama keluarga, Pak Guntur Soekarno dalam pidato sambutannya
tanggal 9 September 2024 di gedung MPR RI telah menyatakan bahwa keluarga Bung Karno telah memaafkan berbagai peristiwa yang tidak adil yang dialami oleh Bung Karno pada waktu itu, tidak melakukan tuntutan apapun termasuk tuntutan di muka hukum, karena yang terpenting dari peristiwa ini adalah pemulihan nama baik Bung Karno, bukan untuk kepentingan keluarga Bung Karno atau keluarga besar PDI Perjuangan, tapi kepentingan yang lebih besar adalah kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Bu Mega memberikan ilustrasi, bisa kita bayangkan seorang proklamator yang setiap 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, naskah proklamasi selalu dibacakan, mulai dari Istana Negara dan seluruh penjuru tanah air. Tapi bisakah dibayangkan sang proklamator dimaksud masih dilumuri beban sebagai pengkhianat bangsa? Maka oleh karena itu dengan telah dikeluarkannya penegasan surat pimpinan MPR tentang pemulihan nama baik Bung Karno itu, kita kemudian membuka lembaran baru. Rekonsiliasi nasional adalah jawaban bagi kita semua untuk menatap masa depan yang lebih baik, menyiapkan anak cucu kita untuk Indonesia Raya yang dicita-citakan oleh kita semuanya. Teman-teman sekalian, saya kira itu poin utama yang bisa saya garis bawahi dari pidato Ibu Megawati Soekarno Putri pada peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-52 di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan 10 Januari 2025. Dari Kumparan.com, ini kan soal HUT nih, tadi ternyata Pak Jokowi juga menyampaikan ucapan gitu ya, selamat ulang tahun untuk PDIP. Nah, dari DPP sendiri bagaimana menanggapinya? Tanggapannya, kami mengucapkan terima kasih atas ucapan hari ulang tahun yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kedua, Mas, Rio, nanti dibilang KKN kita kan sering ketemu. Enggak ya? Oke. Izin Rio dari CNN TV, Mas. Ini terkait tadi TAP MPR tadi, lalu kemudian rekonsiliasi nasional, ini kan pengantar di awal pidato Ibu Mega tadi. Apakah ini juga akan terkait juga bisa dibilang pengantar dari sikap politik PDI Perjuangan di Kongres yang akan datang, begitu mengingat ini kan tadi Ibu Mega mengucapkan terima kasih juga atas sejarah panjang yang memang membuat Ibu sedih lah gitu. Apakah ini sikap politik yang bisa dibaca di Kongres? Sebelum sampai ke Kongres, saya ingin merimain teman-teman sekalian bahwa pada tanggal 27 Oktober, pada tanggal 17 Oktober 2024, 4 hari sebelum Presiden Prabowo dilantik di MPR, saya secara khusus ditugaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menyampaikan sikap politik PDI Perjuangan kepada Presiden Prabowo melalui Pak Muzani. Kami kebetulan sama-sama kolega di pimpinan MPR periode yang lalu, yang salah satu dari 8 amanat yang Ibu Mega titipkan kepada saya untuk disampaikan ke Pak Prabowo lewat Pak Muzani adalah: pertama, Ibu Mega mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak menganut paham sistem pemerintahan presidensial, sehingga oleh karena itu kita tidak mengenal istilah oposisi, apalagi menggunakan sistem oposisi. Bu Mega mengatakan dalam filosofi negara Pancasila, esensinya itu adalah gotong royong, sehingga PDI Perjuangan akan menjalankan perintah ideologis Pancasila itu untuk menjalankan prinsip gotong royong. Oleh karena itu Bu Mega mengatakan PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader garis miring anggota PDI Perjuangan sebagai anggota kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Lalu Ibu menegaskan posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2024 sampai 2014 yang lalu. Mengapa demikian? Karena kata Bu Mega lebih lanjut, saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo. Ibu menyebutnya Mas Bowo, gitu. Oleh karena itu persahabatan yang panjang dengan sangat baik hingga hari ini akan menjadi fondasi sarana komunikasi dan koordinasi saya dengan Mas Bowo dalam kapasitas sebagai sesama tokoh bangsa. Jadi situasi itu yang kemudian kami menggambarkan bahwa
posisi politik PDI Perjuangan tidak mengenal istilah oposisi, apalagi menjalankan sistem pemerintahan oposisi, akan terus bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo, namun tidak menugaskan kader ataupun anggotanya menjadi anggota kabinet Presiden Prabowo, ya, tetapi hubungan baik akan terus terjalin dan terbina. Itu posisi politik tanggal 17 Oktober 2024 lalu yang saya sampaikan kepada Pak Muzani pada waktu itu. Nah, mengenai bagaimana sikap politik selanjutnya PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto, tentu karena kita adalah partai demokratis, di mana Kongres adalah instansi tertinggi partai, maka di forum Kongres itulah keputusan lebih lanjut mengenai bagaimana posisi dan sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto itu akan diputuskan di Kongres. Tentu penjabaran dan implementasinya akan dilakukan dengan menggunakan hak prerogatif Ibu Megawati sebagai Ketua Umum Partai mandataris Kongres. Begitu. Artinya batasannya jelas ya Mas, bahwa tidak menaruh menteri di dalam kabinet itu menjadi salah satu batasan dari Ibu Mega. Iya, setidak-tidaknya itu adalah amanat politik yang disampaikan oleh Ibu Megawati per tanggal 17 Oktober 2024 yang lalu, dan memang kemudian kita sama-sama mengetahui tidak ada anggota atau kader PDI Perjuangan yang ber-KTA menjadi anggota kabinet Presiden Prabowo Subianto. Mas izin. Terakhir ya. Toirin CNN.com. Pertama soal pernyataan Ibu tadi di pidato berkali-kali menyebut kader yang tidak mau ikut silakan mundur. Itu sebenarnya penegasan setelah pembahasan kemarin, dan ke depan mungkin ada anasir-anasir yang sama, potensi kadernya akan melenceng lagi. Terus yang kedua, menyambung yang tadi soal kalau tadi memang Ibu sempat menyatakan bekerja sama dengan pemerintah, apa alasan Ibu tidak ingin menempatkan kadernya di pemerintah? Alasan? Yang pertama, mengenai yang tidak ikut aturan keluar dari partai, saya kira itu pernyataan normatif berlaku dalam setiap organisasi. Organisasi apapun, termasuk organisasi jurnalis, Persatuan Wartawan Indonesia, dan lain-lain, semua terikat oleh rule of game masing-masing. Saya, Bung Andre, Bung Marinus, semua ini terikat oleh ADART. Itulah yang kemudian mengikat kita dalam satu ikatan organisasi. Kalau kita tidak menjalankan ADART organisasi kita masing-masing, ya tentu kita dengan sendirinya sudah tidak menghormati organisasi kita sendiri. Saya kira pernyataan Ibu adalah pernyataan yang normatif dan berlaku umum di setiap organisasi apapun. Yang kedua, soal alasan Ibu akhirnya tidak menempatkan kadernya. Soal alasan Ibu tidak menempatkan kadernya di pemerintahan Presiden Prabowo. Pertama, tadi saya sudah tegaskan bahwa kita tidak menganut paham politik oposisi. Ya. Kita menganut paham gotong royong. Dan kemudian implementasi konstitusional terhadap paham gotong royong Pancasila itu diatur ketentuan bahwa partai politik memiliki hak konstitusional untuk memiliki perwakilan di parlemen. Maka kami punya 110 anggota DPR MPR RI. Salah satu wewenang yang diberikan oleh konstitusi kita terhadap anggota-anggota DPR dari berbagai fraksi, termasuk dari fraksi PDI Perjuangan, adalah fungsi pengawasan. Dalam konteks fungsi pengawasan itulah PDI Perjuangan ingin membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan ikut mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan negara di bawah Presiden Prabowo Subianto. Ada banyak menteri di dalamnya yang akan diawasi dalam rapat-rapat kerja di komisi-komisi di DPR. Dalam konteks itulah kontribusi itu diberikan PDI Perjuangan kepada Presiden Prabowo agar seluruh kementerian, pejabat-pejabat lembaga negara non-kementerian yang ada di bawah kekuasaan Presiden Prabowo Subianto betul-betul dapat menghikmati apa yang menjadi janji politik Pak Prabowo pada saat kampanye yang lalu, agar janji kepada rakyat itu dipenuhi. Itulah kontribusi PDI Perjuangan untuk membantu pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Di luar itu, tentu sebagai partai politik yang memahami betul bahwa penyusunan dan penetapan kementerian menteri-menteri pejabat negara adalah hak prerogatif Presiden. Maka hal itu kemudian kita serahkan sepenuhnya kepada wewenang konstitusional yang dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto. Clear ya?
Oke, cukup ya udah 3 kan. Oke, supaya Pancasila kita tambah 2 ya. Ya. Cukup apa mana? Satu lagi, Bang ada kaum perempuan yang belum. Nah, tadi sudah disampaikan nanti besok ada konferensi pers terkait isu hukum. Kalau sama saya urusannya ideologis dan konstitusi. Oke ya, cukup ya.